Namun tiba-tiba salah satu teman mereka berkata bahwa Moonjun adalah anak dari CEO Liven Group. Setelah Minho mengetahui hal tersebut, dia pun kaget dan juga senang gitu di Movie Lovers. Tentu saja karena Moonjun akan membantunya untuk bergabung di perusahaan tersebut. Di sisi lain, Jimin yang sedang membicarakan akun anonim kini merasa takut jika postingan anonim tersebut ditulis oleh seseorang yang suka kepada Hanel. Sesampainya di asrama, Minho dan Hanel melihat Mukjin yang sedang merapikan baju. Mukjin yang menyadari kedatangan mereka, dia memperlihatkan kemampuannya dalam melipat baju. Scene berganti, di mana Jimin kini merasa jika Joa sedang jatuh cinta. Dia pun menanyakan hal itu, apakah Joa menyukai seseorang, ungkapnya. Namun bukannya menjawab, Joa malah menunjukkan foto Moonjun kepadanya. Melihat hal itu, Jimin pun berkata bahwa Moonjun akan menjadi pasangan yang cocok untuk dirinya. Sampailah di suatu ketika, Jimin terlihat tersenyum ketika membaca pesan dari Hanel. Rosa yang melihatnya pun penasaran dengan hubungan mereka. Dia bertanya kelas apa yang diambil oleh Hanel. Jimin tidak menjawab, namun dia menunjukkan jadwal kelas Hanel di ponselnya. Namun ternyata, setelah melihatnya, Rosa pun mengubah jadwal kelasnya dan menyamakan dengan Hanel. Jo yang sedang jatuh cinta kepada Moonjun, dia meminta bantuan kepada Minho untuk menanyakan tipe wanita yang disukai oleh Moonjun. Mengetahui hal itu, Minho pun langsung menanyakan kepada Moonjun setelah mengetahui jawabannya. Minho pun memberitahu Joa bahwa Moonjun mengidolakan Bae Soji. Kemudian, Boyoung terlihat sedang berada di salah satu kafe bersama Mukjin. Rupanya mereka berdua bertemu melalui aplikasi yang dibuat oleh Minho. Dan disitulah Mukjin mulai memperkenalkan dirinya kepada Boyoung. Singkat cerita, Joa yang menginginkan terus dekat dengan Moonjun, dia memutuskan untuk bergabung dengan klubnya. Dengan senang hati, Moonjun pun menerimanya. Namun di situ Yang Ji langsung menyuruh Joa untuk mengepel lantai gitu di Movie Lovers. Beberapa saat kemudian setelah selesai, Yang Ji bertanya maksud dari seleksi penerimaan cinta Seon. Moonjun kemudian menjelaskan bahwa itu adalah seleksi awal untuk mahasiswa yang tidak mampu mendapatkan beasiswa. Minho yang mengetahui bahwa Joa masuk dalam seleksi tersebut, akhirnya memutuskan untuk menghentikan pembicaraannya dan mengajak Yang Hee makan di kantin. Namun tiba-tiba, Minho dihubungi oleh kakaknya. Yang Hee yang mendengarnya pun penasaran, karena hubungan Minho begitu dekat dengan sang kakak. Minho pun menceritakan bahwa dia sudah tidak memiliki orang tua, dan hanya sang kakak yang menjadi satu-satunya keluarga yang dia miliki. Ketika memasuki kelas, Rosa sengaja duduk di sebelah Hanel yang lebih dulu berada di sana. Mengetahui Rosa kesulitan ketika melihat papan tulis, kemudian Hanel memberikan buku catatannya untuk disalin olehnya. Karena hal tersebutlah ternyata membuat Rosa semakin tertarik kepadanya. Di lain hari, Rosa yang menjabat sebagai asisten pemimpin suara terlihat telah selesai melakukan wawancaranya. Begitu juga dengan Jimin yang ternyata sedang diwawancari juga di Movie Lovers. Kemudian salah satu dari mereka berkata bahwa Jimin lebih cocok menjadi asisten pemimpin daripada Rosa karena Jimin sangat populer. Mukjin yang mendapati laptopnya error, kemudian menyuruh Hanel untuk mengajak Jimin sekaligus teman sekamarnya untuk berkumpul. Setelah itu, mereka membahas hubungannya masing-masing. Namun tiba-tiba Joa mengalihkan pembicaranya dengan bertanya siapa orang dengan akun anonim yang telah viral tersebut. Mendengar hal itu, Mukjin berpendapat bahwa postingan itu ditulis oleh seorang wanita. Namun Boyoung berpendapat bahwa postingan tersebut ditulis oleh seorang pria. Namun saat Mukjin menyadari bahwa akun anonim itu menyebut dirinya berasal dari kelas fotografi, dia langsung memancing teman-temannya untuk saling mencurigai satu sama lain. Sementara itu, Joa yang melihat foto Hanel dan Rosa telah diposting di Seorap membuatnya terkejut.
Namun di situ Hanel klarifikasi bahwa pada saat itu dia hanya sedang menolong Rosa yang hampir tertabrak oleh sepeda motor. Bahkan Jimin pun melihatnya. Di keesokan harinya, seperti biasa, Jimin dan Hanel selalu melakukan panggilan video untuk meminta pendapat mengenai pakaian yang akan digunakan hari itu. Saat Joa dan Jimin sedang asik mengobrol, Boyoung tiba-tiba panik setelah mengetahui jika gula darahnya turun. Apalagi stok jeruknya pun ternyata habis. Boyoung terlihat langsung pergi keluar dan kebetulan berpapasan dengan Mukjin yang sedang membawa jus jeruk. Tanpa basa-basi, Boyoung langsung mengambil satu botol dari tangannya sembari mengatakan bahwa dirinya akan mentraktir Mukjin makan karena telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian kita diperlihatkan Joa dan Minho yang terlihat sedang menyebar brosur milik Moonjun mengenai perekrutan anggota baru di klub teknik komputernya. Bahkan Joa rela bolos dari kelasnya hanya untuk membantu menyebarkan brosur tersebut. Di situ Joa kemudian bertanya bagaimana perkembangan dari aplikasi yang dibuat oleh Minho. Mendengar hal itu, Minho berkata bahwa ratingnya menjadi turun karena ada seseorang yang terus memberikan ulasan yang sangat buruk. Jadi rupanya, ulasan tersebut berasal dari seorang pria yang merasa kesal setelah dicampakkan oleh pasangannya saat sedang makan. Beberapa saat kemudian, Moonjun memanggil Joa dan Minho untuk beristirahat setelah mengetahui banyak orang yang mendaftar. Bahkan Moonjun memuji Joa karena kerja kerasnya. Kemudian saat mereka terlihat sedang makan bersama, di situ Joa berpura-pura mengantuk dengan mengatakan karena dirinya baru saja menonton film Avengers semalam. Padahal Joa tidak pernah menyukai film tersebut. Jadi rupanya, dia berbohong hanya karena film tersebut merupakan film kesukaannya Moonjun. Di lain tempat, ketika selesai kelas, Rosa yang terlihat sedang memakai lipstiknya tidak sengaja kesenggol oleh siswa lain yang membuat lipstiknya terjatuh dan mengotori roknya. Hanel sendiri yang melihatnya tidak tega dan pada akhirnya dia meminjamkan kemejanya kepada Rosa. Sesampainya di kafe, Jimin yang melihat Rosa memakai kemejanya Hanel lantas menanyakan hal tersebut. Mendengar hal itu, Hanel memberitahu bahwa dia meminjamkannya karena Rosa telah menumpahkan lipstik pada roknya. Setelah itu, mereka bertiga pun mulai mengobrol bersama. Di lain hari, sebelum pertunjukan dimulai, para anggota Sorak memutuskan untuk melihat video hasil wawancara kemarin. Di situ, semua orang memuji Jimin karena terlihat bagus di layar. Berbeda dengan Rosa yang ternyata dia begitu kesal mendengar itu semua. Rosa kemudian memberitahu Jimin bahwa dia akan pergi ke toilet. Rosa yang tidak bisa menyembunyikan kekesalannya, kemudian mengambil seragam milik Jimin untuk tampil, dan sengaja membuangnya, bahkan sampai menyiramnya dengan kopi. Kemudian saat semua orang sedang berganti pakaian, Jimin terlihat kebingungan karena mencari seragamnya yang tiba-tiba hilang. Dan pada akhirnya Jimin pun masuk ke ruangan bersama anggota lain tanpa memakai seragamnya. Mengetahui hal tersebut, ketua Sorak memarahi Jimin. Di situ Jimin pun hanya bisa meminta maaf dan berkata bahwa dia akan mencari seragamnya lagi. Namun karena tidak ada waktu lagi, pada akhirnya para anggota pun memutuskan untuk menggunakan seragam yang lain. Meski begitu, mereka semua tetap tampil dengan sukses. Bahkan Jimin tetap mendapatkan pujian atas penampilannya dengan para anggota. Beberapa saat setelah selesai tampil, salah satu anggota datang sambil memberikan seragam milik Jimin yang sudah dalam keadaan sangat kotor. Setelah kejadian itu, tanpa rasa bersalah, Rosa menemui Jimin di salah satu kafe. Di sana, dia bahkan berpura-pura menenangkan Jimin dan berkata bahwa mungkin saja seragamnya tidak sengaja dibuang oleh orang. Di situ Rosa kemudian memberikan gantungan kunci untuk Jimin dan Hanel. Namun anehnya Rosa malah memberikan warna yang berbeda untuk mereka. Jimin sendiri kemudian meminta Rosa untuk merahasiakan kejadian ini dari Hanel karena dia tidak ingin membuatnya khawatir. Sementara di lain tempat, Minho terlihat sedang mengunjungi kamar Moonjun untuk melihat-lihat di sana.
Beberapa saat kemudian, Moonjun mendapatkan pesan dari Joa. Dia bertanya kepada Minho tentang kepribadian Joa. Di situ Minho pun menjelaskan bahwa Joa adalah orang yang sangat ceria, tidak suka menyimpan rahasia dan juga tidak suka berpikir. Mendengar hal itu, Moonjun berkata bahwa dia belum pernah bertemu dengan orang seperti Joa. Kemudian saat Minho akan pergi ke kamarnya, dia tiba-tiba mendapatkan pesan dari Joa yang menyuruhnya untuk datang ke tempat kerjanya. Sementara Hanel yang mengetahui bahwa anggota Sorak tampil dengan menggunakan seragam berbeda, dia menanyakannya kepada Jimin. Mendengar hal itu, Jimin hanya berkata bahwa hari ini mereka ingin tampil sedikit istimewa. Setelah itu, Jimin pun memberikan gantungan kunci dari Rosa untuk Hanel. Singkatnya, ketika Joa melihat postingan terbaru Moonjun saat menonton baseball, di situ dia bertanya mengenai acara tersebut kepada Minho. Namun Minho tidak menanggapinya di Movie Lovers. Hal tersebut rupanya disadari oleh Hanel yang membuat dia beranggapan bahwa Minho sepertinya sedang cemburu. Kemudian setelah pergi dari sana, Hanel mendapatkan pesan dari Rosa yang memintanya untuk bertemu di depan asrama, karena dia ingin memberitahu tentang sesuatu kepadanya. Sesampainya Hanel di sana, ternyata Rosa memberitahu semua kejadian yang menimpa Jimin. Bahkan Rosa mengatakan bahwa Jimin memintanya untuk merahasiakan hal tersebut kepada Hanel. Setelah mengetahui itu semua, Hanel hanya berterima kasih kepada Rosa karena telah memberitahukan hal tersebut, dan kemudian Hanel pun pergi. Di lain hari, Hanel memberitahu Jimin bahwa dia mempunyai banyak tugas di akhir pekan ini. Karena hal itu dia memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Kemudian saat Hanel sedang mengerjakan tugasnya, dia terkejut saat melihat ponselnya karena rupanya dia baru teringat bahwa hari ini adalah ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya. Hari itu Rosa yang memang duduk bersebelahan dengan Hanel kemudian menyarankan Hanel untuk mengirimkan kue kepada orang tuanya. Rosa pun terlihat langsung menghubungi toko kue. Melihat hal itu, Hanel pun berterima kasih kepadanya sambil tersenyum. Rosa kemudian menyuruh Hanel untuk mentraktirnya makan sebagai imbalannya. Kemudian saat di kafe, sang pemilik tiba-tiba datang menghampiri mereka untuk meminta izin foto bersama dengan Jimin dan juga Hanel. Karena menurutnya, hal itu bisa membantu popularitas rumah makan miliknya. Setelah mendapatkan izin, pemilik kafe kemudian meminta tolong kepada Rosa untuk memotret mereka. Beberapa saat kemudian, di situ Jimin melihat gantungan kunci milik Rosa yang ternyata mirip dengan Hanel. Karena hal itu, Jimin lantas menanyakannya. Namun Rosa menjelaskan bahwa dia mendapatkan bonus karena telah membeli 2 gantungan. Setelah selesai makan, Hanel mendapatkan pesan dari ibunya. Dia merasa terharu setelah mendapatkan kiriman kue darinya. Jimin yang melihat foto kuenya, dia pun memuji bahwa kuenya sangat cantik. Mendengar hal itu, Hanel berkata bahwa Rosa lah yang telah memilih kuenya. Sementara di lain tempat, Cha Minju terlihat datang ke rumahnya Minho dalam keadaan tengler sambil membawakan burger untuknya. Cha Minju ini adalah kakaknya Minho di Movie Lovers. Dia langsung menyuruh adiknya itu untuk segera memakan burger bawaannya. Dari situ kita dibawa flashback ke masa lalu mereka berdua yang menceritakan tentang perjuangan mereka ketika ditinggal orang tua selamanya. Scene berganti. Sebelum masuk ke asrama, Jimin menyuruh Hanel untuk menelpon ibunya, supaya ibunya tidak merasa kesepian di hari bahagianya ini. Saat ditelepon itu, Hanel ternyata mengatakan bahwa kue yang dikirimkannya itu adalah pilihan dari temannya. Jimin yang mendengar hal itu pun merasa sedih. Di situ dia langsung meminta Hanel untuk selalu memberitahunya terlebih dahulu mengenai hal penting yang berkaitan dengan dirinya. Kemudian saat di restoran, Minho tidak sengaja bertemu dengan Moonjun dan ayahnya. Moonjun yang ternyata gagal melanjutkan kuliahnya di kampus ternama, terlihat sedang dinasehati oleh ayahnya untuk lebih giat lagi dalam belajar.
karena Moonjun tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa walaupun ayahnya adalah seorang CEO di perusahaan Livent. Mendengar hal itu, Moonjun pun merasa tertekan gitu nih Movie Lovers. Hal tersebut membuat dia mengatakan bahwa dirinya telah membentuk sebuah klub pengembangan aplikasi dan membuat aplikasinya. Tentu saja agar diterima oleh komunitas kampusnya. Moonjun bahkan mengaku bahwa dirinya telah membuat sebuah aplikasi. Dia kemudian menunjukkan aplikasi Bopting buatan Minho kepada ayahnya. Sementara di lain meja, Minho diberitahu oleh pacar kakaknya bahwa mereka akan segera melangsungkan pernikahan di tahun ini. Kakak Minho sendiri pun bertanya, apakah dia akan baik-baik saja jika kakaknya menikah. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.